Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ajakan Bertobat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 3 ayat 1, 2, dan 4. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia diawali dan dimulai oleh kehadiran satu sosok yang penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjadi pembuka pintu dan pembuka jalan bagi kehadiran dan karya Yesus dengan menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Seruan dari Yohanes Pembaptis supaya kita bertobat sungguh-sungguh tepat disampaikan pada hari Minggu Advent kedua ini. Sebab masa Advent ini menjadi masa pertobatan, kesempatan yang istimewa dan khusus, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak layak untuk menerima kehadiran dan kelahiran Yesus dalam hati kita. Untuk itu, kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Dengan bertobat berarti kita membuka pintu hati kita supaya siap menerima dan menyambut Yesus yang akan segera lahir. Sebab Yesus yang segera datang hanya dialami dan dirasakan orang yang bertobat dengan berbuat nyata bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis menekankan bahwa pertobatan yang dikehendaki oleh Allah
harus menghasilkan buah-buah yang dapat dirasakan dan dilihat oleh sesama kita. Artinya, pertobatan tidak hanya sekedar diucapkan oleh mulut, melainkan harus datang dari dalam hati dan disertai tindakan yang nyata. Tidak cukup kita hanya bertobat dengan datang kepada pastor, lalu mengakui dosa-dosa kita. Sebab, jika kita hanya mengakui dosa-dosa kita, tanpa keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka pertobatan yang kita lakukan akan sia-sia. Karena itu, langkah yang kita tempuh untuk menerima sakramen pengakuan dosa tidak secara langsung membuat kita menjadi orang yang baik dan suci. Menjadi umat Katolik dan Kristen yang baik dan suci merupakan hasil dari sebuah usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan yang terkadang menyakitkan dan berat. Oleh sebab itu, sebelah kita mengakui dosa-dosa kita lewat sakramen pengakuan dosa, kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat," adalah sebuah ajakan dan tawaran yang datang dari Allah. Ini bukanlah sebuah pemaksaan atau perintah yang harus kita lakukan di bawah tekanan, ancaman, atau paksaan dari Allah. Sebab Allah tidak pernah menghendaki kita untuk bertobat karena terpaksa atau karena ancaman dari pihak manapun. Pertobatan yang dilakukan karena terpaksa tidak menghasilkan sesuatu yang baik dan murni. Selain itu, pertobatan yang dipaksakan hanya bersifat sementara saja. Namun, pertobatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinginan dari dalam diri sendiri akan berbuah baik dan bertahan lama. Karena itu, sebagai sebuah ajakan atau tawaran, kita umat manusia mempunyai dua pilihan, yakni mau menerima atau menolak ajakan Allah untuk bertobat. Jika kita memutuskan menerima ajakan Allah untuk bertobat, maka kita harus ada tindakan nyata sebagai bentuk konkret dari pertobatan yang kita lakukan. Dan dengan bertobat, kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Sebaliknya, jika kita menolak ajakan Allah bertobat, hati kita tidak tentram dan damai. Saudara-saudari terkasih, ajakan dari Allah supaya kita bertobat menjadi bukti bahwa Allah masih menyayangi kita. Allah yang maha baik dan maha murah tetap memberi kita kesempatan untuk bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama dan menempuh cara hidup yang baru. Cara hidup lama ditandai dengan kebiasaan kita sehari-hari yang maunya cari enak dan cari aman. Sementara cara hidup baru sebagai tanda pertobatan
dapat dilihat dari kemauan dan usaha kita untuk mau peduli dengan orang lain yang sakit, menderita, dan miskin, serta mau berkorban demi menciptakan keadaan hidup yang lebih baik, lebih suci, lebih adil, dan lebih bermanfaat. Keadaan hidup yang lebih baik, lebih suci, lebih adil, dan lebih bermartabat tidak hanya bagi diri sendiri, namun secara perlahan-lahan menyentuh masyarakat di sekitar kita. Misalnya, seseorang yang ingin bertobat dengan meninggalkan kebiasaan berjudi, setelah orang itu dapat membebaskan diri dan terlepas dari kebiasaan untuk berjudi, orang itu sedapat mungkin berusaha agar teman-teman lain yang masih tetap berjudi diarahkan kepada kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita mau menerima ajakan Allah untuk bertobat? Ataukah kita menolak ajakan Allah untuk merasa diri sudah baik dan suci? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang mengajak kami untuk bertobat dengan meninggalkan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami bahwa kami manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Kami hanya akan menjadi kuat bila kami ada bersama Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu menaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.